Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Oke, topik kali ini tentang apa ya? Bentar. Tentang pentingnya pikiran itu udah, bagaimana cara untuk selalu berpikir positif di video selanjutnya udah. Sekarang pikiran itu adalah yang utama. Jadi dari seluruh yang kita punya di tubuh kita yang kita punya, pikiran itu menjadi poin yang utama. Kenapa kok begitu? Ya, karena semua dikendalikan oleh kalian. Sadari apa enggak itu? Semua dikendalikan oleh ini. Oke. Pikiran itu pikiran itu bisa jadi pelopor, bisa juga jadi pemimpin, ya, bisa jadi pembentuk. Ya, kalau pencipta kurang tepat ya. Kalau menggunakan kata pencipta itu kurang tepat. Pembentuk hal-hal yang baik pun sebaliknya, yang nanti akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita, yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan kita, yang akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Kok bisa, Bun? Kita preteli ya, kita preteli pelan-pelan, kita preteli bareng-bareng ya. Oke. Apapun yang kita lakukan, ya, umumnya ini ya, umumnya dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ya, semua gerak kita, semua keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita, itu siapa yang punya peran paling besar? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan ada beberapa orang yang tidur pun juga nggak berhenti, masih tetap bekerja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua aktivitas kita, semua gerak kita, siapa yang mengendalikan? Pikiran. Semua hal-hal baik yang kita lakukan, siapa pelopornya? Pikiran. Diterjemahkan dalam sebuah aktivitas, ya, aktivitas kebaikan, ya nggak kebaikan aja, bisa apapun. Itu juga pikiran yang mengendalikan. Jadi semuanya. Dan pikiran itu bisa sangat baik pada kita, pun juga sebaliknya bisa sangat menjerumuskan kita ketika kita tidak bisa mengendalikannya. Nah, pikiran ini berlapis-lapis ya. Jadi kalau kita umpamakan itu kayak bawang bombay. Jadi ada lapisan yang paling luar, kita kupas lagi masih ada lagi, kita kupas lagi masih ada lagi. Jadi makanya kadang-kadang orang itu perlu berpikir beberapa kali sebelum melakukan aktivitas atau sebelum memutuskan sesuatu. Dia harus berpikir beberapa kali. Yaitu adalah upaya untuk mengupas tadi,
Karena pikiran berlapis-lapis. Kalau kita melakukan hal baik, itu yang mendorong pikiran kita. Kita melakukan hal-hal yang kurang baik, yang mendorong juga pikiran kita. Nah, pikiran ini mengambil porsi paling banyak dalam kehidupan kita. Umumnya ya. Bayangkan mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua dikendalikan oleh pikiran. Dan waktu kita tidur hanya berapa jam, itu pun ada beberapa orang yang juga masih dikendalikan oleh pikiran. Pikirannya nggak mau diam. Jadi hati-hati. Pikiran ini untuk support kita. Tapi dia tidak bisa mengendalikan, sangat bisa mengendalikan kehidupan kita. Tapi kita harus bisa mengendalikannya. Dia tidak boleh mengendalikan kita seutuhnya. Dia bisa bekerja sesuai dengan porsinya, dan itu butuh latihan untuk bisa mengendalikannya. Sekarang kalau misalnya kita ambil contoh ya, ada perampok yang habis itu ketahuan sama pemilik rumahnya. Habis itu pemilik rumahnya dibunuh sama dia. Itu siapa yang bekerja? Pikirannya. Ada orang yang tiap hari berbuat kebaikan, yang tiap hari nolong orang. Pokoknya dia punya mau, aku bangun tidur tiap hari harus melakukan kebaikan ini itu. Ya semua sesuai dengan jangkauan tangannya. Aku harus bantu ini, aku harus bantu itu, aku harus bantu si ini, aku harus bantu si itu. Siapa yang mengendalikan itu? Pikiran. Aku harus membantu dengan cara begini, aku harus membantu dengan cara begitu. Siapa yang mengendalikan? Pikiran. Siapa yang mewujudkan, merealisasikan, ya, yang menjadi otak untuk bisa terrealisasi, yang menjadi otak untuk bisa terwujud? Pikiran kita. Bisa terwujud dibantu oleh seluruh tubuh kita yang bekerja. Tapi ide utama, ya, skenario utama ada di sini. Jadi kita harus sangat hati-hati, karena pikiran itu bisa jadi pelopor, pikiran itu bisa jadi pemimpin, pikiran itu juga bisa menjadi pembentuk atas semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam hidup kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi tergantung cara kita mengendalikannya. Jadi ada dua sisi baik dan sisi kurang baik. Tergantung kita nguripi yang mana, nguripi yang sisi baiknya atau nguripi yang sisi kurang baiknya. Kita ngopeni yang mana, ngopeni sisi baiknya atau ngopeni sisi yang kurang baiknya. Jadi semua itu pilihan ada di kita. Tools itu udah dikasih ke kita. Tergantung kita, cara kita menggunakannya. Nah, ini nyambung dengan beberapa video sebelumnya. Bagaimana cara kita bisa berpikir positif, bagaimana cara kita bisa mengendalikan pikiran. Karena pikiran itu tidak boleh mengambil alih kehidupan kita. Karena kita bukan pikiran itu sendiri. Dan pikiran itu bukan kita. Kayaknya aku pernah bahas ini ya di video-video sebelumnya. Nanti aku cek. Kalau misalnya belum,
Nanti aku akan bahas lebih detail tentang ini. Oke, teman. Jadi pikiran itu menjadi poin yang paling utama dalam kehidupan kita karena dia mengambil alih banyak hal. Ya, dia berperan untuk waktu yang lebih lama dalam kehidupan kita. Tergantung kita mau menggunakan dia untuk hal-hal baik atau menggunakan pikiran itu untuk hal-hal yang tidak baik. Kita pengendalinya, kita yang mengendalikan, kita yang harus berkuasa atas pikiran itu, bukan sebaliknya, gitu ya. Semoga ini clear ya, semoga ini clear. Nanti aku cek apakah aku pernah bahas tentang ini lebih detail. Pikiran itu bukan aku dan aku bukan pikiran, apakah itu udah pernah aku bahas di video-video sebelumnya? Kalau belum, nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Oke teman, semoga nggak bingung ya, semoga lebih cerah ya. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.